Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang selalu kita usahakan dalam rangka mendekatkan diri dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik di sisinya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita pada kali ini adalah perjumpaan yang diberkahi, sehingga kita dapat menggali ilmu yang bermanfaat, yang dapat membuahkan khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu kita dapat mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui bersama. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, pada tema yang dikhususkan pada remaja pada malam hari ini, insyaallah kita akan mengangkat satu tema yang menarik atau yang bagus sekali untuk diketahui oleh para pemuda, oleh para remaja, terutama yang menginjak usia-usia dewasa, terutama yang di lingkungan sekitarnya sudah terpengaruhi dengan yang namanya pacaran. Tak bisa kita sangkal, ya, manusia memang akan selalu bersentuhan dengan yang namanya cinta. Sementara kadang kecintaan seseorang, ya, pada lawan jenisnya itu dapat memberikan buah kerinduan. Dan orang yang mencinta itu akan rindu kepada orang yang dicintainya. Kerinduan kepada orang tersebut seringkali membekaskan duka. Dan seperti kita sudah ketahui bersama, ya, mungkin telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, bahwasanya dalam aturan atau dalam ajaran agama Islam ini sudah diberikan batasan pergaulan antara pria dan wanita. Yaitu diantaranya pria dan wanita hendaklah saling menundukkan pandangan. Kemudian pria dan wanita lagi hendaklah berjauhan dari saling menyentuh, baik dengan berjabat tangan ataupun lain sebagainya. Kemudian juga diantaranya lagi adalah saat diperintahkan bagi lawan jenis untuk saling menutup aurat. Dan juga ajaran Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian dalam bergaul, ya, menghindarkan diri dari setiap hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam zina, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis dan semisal itu. Maka dari sini, dari aturan-aturan yang ada ini, maka nanti telah jelaslah bagaimana hukum atau bagaimana kita menghukumi yang namanya pacaran yang terjadi pada para pemuda saat ini. Karena terdapat hal yang dilarang tadi, baik pacaran yang dilakukan itu adalah pacaran secara langsung ataupun terselubung melalui chatting ataupun SMS misalnya, maka selama ada hal-hal yang dilarang tadi, selama itu belum dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pacaran semacam itu adalah suatu, atau hubungan semacam itu adalah suatu yang terlarang.
Maka setelah kita mengetahui hal ini, maka orang-orang yang saling merindukan tadi, antara pria dan wanita yang saling merindukan tadi, maka pasti mereka ingin mendapatkan jalan keluar ataupun solusi tatkala cinta melanda diri mereka. Pasti mereka ingin mencari solusi, ya bagaimana mengatasi kerinduan ya antara lawan jenis tadi. Ya, kerinduan yang ada antara lawan jenis tadi, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa kiat yang insya Allah bisa menyembuhkan ataupun bisa sebagai obat untuk menghilangkan kerinduan antara lawan jenis. Untuk menghilangkan kerinduan antara lawan jenis. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan taufik kepada para pembaca, para pendengar yang hadir dalam majelis kali ini. Para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat yang ditempuh untuk menghilangkan rasa rindu tadi atau menghilangkan rasa cinta antara lawan jenis tadi, maka langkah utama yang bisa menghilangkan itu semua adalah seorang pria dan seorang wanita tadi berusaha untuk menyegerakan nikah sedini mungkin, agar tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Dan Nabi SAW juga menasihatkan kepada para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, agar segera menikah. Yaitu Nabi SAW mengatakan, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Fa'innahu agaddu lil basar, wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija'. Nabi SAW mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang bagi dirinya. Maka dari hadis ini, ya, yang pertama di sini Nabi SAW mengisyaratkan bagi para pemuda. Dan para pemuda yang dimaksudkan di sini, ya menurut Imam Nawawi dan juga ulama-ulama Syafi'iyah, yang namanya syabab, yang namanya pemuda, itu adalah selama orang tersebut belum mencapai usia 30 tahun. Ya, itu masih dinamakan pemuda. Selama belum mencapai usia 30 tahun, itu masih disebut pemuda. Nah, barang siapa pemuda yang telah mencapai usia yang belum mencapai usia tersebut dan memiliki ba'ah. Apa yang dimaksudkan dengan ba'ah di sini? Yang namanya ba'ah secara bahasa itu bermakna jima. Bermakna bersetubuh antara suami istri. Ya, kalau diterjemahkan secara bahasa, ba'ah secara bahasa, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhubungan suami istri, maka menikahlah. Ini pengertian secara lughah, secara bahasa. Intinya dari bahasa Arab. Namun mengenai pengertian ba'ah dalam hadis ini, para ulama itu ada dua pendapat. Mengenai pengertian ba'ah dalam hadis ini, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Di sini para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama yang memaknakan ba'ah di sini sama dengan pengertiannya secara bahasa. Ba'ah di sini sama dengan pengertiannya secara bahasa, yaitu bermakna jima, bermakna hubungan antara suami istri. Namun di sini para ulama katakan, walaupun itu maknanya jima, walaupun itu maknanya berhubungan suami istri, namun tetap yang dituntutkan dalam masalah ini adalah
tetap harus memiliki kemampuan dalam memberi nafkah. Ya, tetap memiliki kemampuan dalam memberi nafkah. Artinya dia dikatakan telah mampu berjima di sini adalah dia telah mampu berjima dengan sebelumnya telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada si istri, kepada sang istri. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ba'a di situ memiliki kemampuan untuk berjima, namun dengan syarat dia sebelumnya telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga nantinya. Kemudian pengertian yang kedua, ulama yang memaknakan ba'a di situ adalah setelah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga. Kepada sang istri dan keluarga. Jadi kalau dimaknakan, wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, maka menikahlah. Maka sebenarnya dua perselisihan di antara para ulama ini sebenarnya memiliki titik kesamaan. Artinya dua-dua pendapat ini sama-sama menyatakan orang yang diperintahkan untuk menikah ini telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga. Kepada sang istri dan keluarga. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi bukan hanya sebatas telah mampu berhubungan suami istri. Tidak seperti itu. Ini pemahaman sebagian pemuda saat ini. Tatkala mereka mendengar hadis ini, mereka menyatakan, barang siapa yang telah mampu ya berhubungan suami istri, maka menikahlah. Jadi cuma sekedar telah memiliki kemampuan, artinya dia sudah dewasa, dia sudah punya kesempatan untuk menikah. Punya kesempatan untuk membina hubungan rumah tangga. Ini pemahaman yang keliru. Para ulama tidak memanakan seperti itu. Dua perselisihan di antara para ulama tadi memiliki satu titik kesamaan, yaitu mereka tetap menyuruh agar pemuda tersebut telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Maka tidak tepatlah kebiasaan sebagian pemuda yang mengambek kepada orang tuanya, yang merengek pada orang tuanya agar minta segera nikah. Padahal dalam masalah makan masih mengemis pada orang tua. Dalam masalah kehidupan sehari-harinya masih minta sana-sini kepada orang tuanya. Belum bisa memiliki penghidupan untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi keluarga. Ini kebiasaan pemuda seperti ini adalah karena salah paham dengan hadis tersebut. Jadi intinya dalam hadis ini adalah perintah bagi siapa yang sudah mampu memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga, hendaklah segera menikah. Karena apa tujuannya di sini? Karena itu lebih akan menundukkan pandangan. Orang yang nikah itu nanti akan lebih menundukkan pandangan. Sehingga rasa rindu kepada si dia tadi bisa hilang. Cinta yang melanda tadi bisa terpendam. Bisa teredam. Karena dia lebih mudah menundukkan pandangan dengan menikah. Dan ini juga akan lebih menjaga kemaluan. Dan di sini Nabi SAW katakan barang siapa yang belum mampu menikah karena tadi belum punya kemampuan untuk memberi nafkah, maka berpuasalah. Karena puasa itu yang nanti akan mengekang diri pemuda tersebut. Jadi dengan puasa itu bisa mengekang dirinya. Karena namanya puasa itu nanti akan menyempitkan sel-sel darah sehingga yang namanya hawa nafsu yang membara itu bisa teredam, bisa terpadamkan dengan ibadah puasa. Ini maksud hadis tersebut. Maka di antara terapi yang paling bagus untuk meredam rasa rindu atau rasa cinta di antara lawan jenis tadi, maka apabila mereka sudah memiliki kemampuan, yaitu khususnya sini bagi kaum pria, bagi sang pria sudah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, maka segeralah menikah. Itu solusi atau terapi yang paling manjur, yang paling mujarab. Namun ingat tadi, kami beri syarat apa? Apabila sudah punya kemampuan untuk memberi nafkah bagi sang istri dan keluarga. Jika tidak mampu, maka banyaklah berpuasa. Ini adalah kiat atau obat yang pertama, terapi yang pertama. Bagi orang yang dilanda cinta, yang dilanda kasmaran.
Kemudian juga yang kedua yang bisa mengobati penyakit semacam ini adalah berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Berusaha agar dalam ibadahnya itu selalu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa menjadi solusi? Karena apabila seorang itu sudah ikhlas dalam beribadah, sudah sibuk dalam beribadah, maka kecintaan pada Allah dan nikmat dalam beribadah tadi itu akan mengalahkan segala cinta, akan mengalahkan segala macam kerinduan. Ya, akan mengalahkan segala macam kerinduan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sungguh jika hati telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah, jika hati telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah dan telah ikhlas kepadanya, niscaya ia tidak akan menjumpai hal-hal lain yang lebih manis dari manisnya ibadah tadi. Dan dia tidak akan menjumpai hal yang lebih indah, yang lebih nikmat, dan yang lebih baik daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya, melainkan setelah memperoleh kekasih lain yang lebih dicintainya. Dia akan meninggalkan kerinduan-kerinduan kepada sang kekasih tadi, kepada wanita lain tadi, kepada lawan jenis tadi, apabila apa? Dia memiliki cinta yang lebih baik, yaitu cinta kepada Allah. Oleh karena itu, apabila hati itu sudah tersibukkan dengan cinta pada Allah, dengan nikmatnya beribadah kepada Allah, maka segala macam hal yang lain, kecintaan kepada lawan jenis, kerinduan kepada lawan jenis, itu akan bisa terhilangkan, akan bisa teredam. Itu adalah kiat atau terapi yang kedua, yaitu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara jalan keluar lagi atau terapi yang bisa meredam kerinduan kepada lawan jenis yang belum kesampaian tadi karena belum mampu menikah. Ya, karena dia itu belum mampu memberi nafkah, mungkin masih sekolah atau masih menyelesaikan kuliah dan juga belum diberi izin pada orang tua, dari orang tua. Maka kiat yang ketiga ataupun terapi yang ketiga adalah hendaklah dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak memohon dari apa? Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari kerinduan atau rasa kasmaran atau rasa cinta yang melanda dirinya. Dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari rasa semacam itu yang sebenarnya itu belum halal bagi dirinya. Dan ingatlah, setiap doa yang kita panjatkan itu pasti akan bermanfaat. Entah doa tersebut Allah segera kabulkan, entah doa tersebut nanti sebagai simpanan di akhirat kelak, atau mungkin Allah SWT akan menghindarkan dari keburukan yang semisal. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda, tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah SWT selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya tersebut. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Doa tersebut itu akan disimpan sebagai bekal di akhirat kelak bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kalau tidak dikabulkan, kalau tidak sebagai simpanan, maka Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Lalu para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi SAW tadi, lantas mereka berkata, wahai Nabi, kalau begitu kami nanti akan memperbanyak berdoa. Kami nanti akan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW lantas berkata, Allahu Akbar. Nabi begitu heran dengan semangatnya para sahabat tersebut. Artinya dalam hadis ini kita diperintahkan untuk banyak berdoa, untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa. Kalau belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum dikabulkan, maka teruslah memohon. Karena di antara sebab doa tersebut tidak dikabulkan itu karena apa? Kita merasa putus asa dan merasa tergesa-gesa
untuk segera dikabulkan. Maka solusinya adalah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kita dari segala macam bencana, segala macam musibah. Termasuk juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan para pemuda dari rasa rindu dan rasa kasmaran yang melanda mereka pada saat itu. Itu solusi yang bisa kita pakai lagi, yaitu apa? Dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terapi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa juga meredam rasa cinta atau rasa rindu yang melanda adalah dengan kita selalu memanage pandangan. Jadi pandangannya itu kita selalu kontrol. Pandangan kita itu kita selalu kontrol tatkala kita melihat lawan jenis. Dan yang dimaksudkan dengan memanage pandangan atau menundukkan pandangan di sini itu ada dua macam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan ada dua macam. Yang pertama, memanage pandangan di sini adalah dengan tidak melihat aurat sesama jenis ataupun lawan jenis. Tidak melihat aurat sesama jenis ataupun lawan jenis. Itu namanya menundukkan pandangan. Yang kedua, yang namanya menundukkan pandangan kata Syekhul Islam adalah dengan seorang itu tidak memandang wanita yang bukan mahram, menandang lawan jenis yang bukan mahram. Ini juga termasuk menundukkan pandangan. Jadi ada yang pertama tadi adalah tidak melihat aurat lawan jenis ataupun sama jenis. Dan yang kedua adalah tidak memandang wanita yang bukan mahramnya. Dan diantara sebab kita selalu memanage pandangan, maka ini akan meredam tadi rasa kasmaran, rasa rindu yang melanda antara kita dengan lawan jenis. Dan pandangan yang berulang-ulang itulah pemantik terbesar yang bisa menyalakan api hingga terbakarlah api dengan kerinduan. Kalau orang itu memandang wanita, memandang lawan jenisnya cuma sepintas saja, dia memandang sepintas kemudian menundukkan pandangan, maka itu pasti tidak akan mendapatkan rasa kasmaran. Dia tidak mungkin sampai memikirkan wanita tersebut tatkala dia berada dalam kesendirian. Namun apabila pandangannya itu berulang-ulang, maka nanti akan muncul rasa rindu dan akhirnya lama-lama berakhir pada biang kehancuran. Oleh karena itu Nabi SAW itu pernah berkata kepada Jabir bin Abdullah. Tatkala itu Jabir mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pandangan yang cuma selintas tidak sengaja? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Jabir agar Jabir itu selalu memalingkan pandangannya tatkala melihat lawan jenisnya. Kemudian diantara hikmahnya di sini, kenapa kita diperintahkan untuk memanage pandangan, untuk menundukkan pandangan? Di sini dikatakan oleh Mujahid itu pernah mengatakan, Ghaddul basar an maharimillah yurisu hubballah. Menundukkan pandangan dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah itu akan menimbulkan rasa cinta pada Allah. Jadi dengan seorang itu menundukkan pandangan, maka dia akan semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah semakin cinta pada Allah, maka rasa cinta kepada yang lainnya itu bisa teredam. Rasa rindu kepada yang lainnya itu bisa teredam. Oleh karena itu diantara solusi, diantara terapi yang mujarab agar seorang itu bisa menghilangkan rasa cinta yang melanda dirinya adalah dengan dia selalu memanage pandangan terhadap lawan jenis. Kemudian diantara terapi yang lainnya lagi yang bisa membantu tatkala cinta itu melanda antara pria dan wanita, antara lawan jenis, yaitu lebih giat menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Dalam situasi seseorang itu berada dalam kegiatan, artinya dia tidak punya kegiatan sama sekali, kosong kegiatan. Biasanya seorang itu lebih mudah untuk berangan, memikirkan orang yang dia sukai. Memikirkan wanita yang tadi dia baru pandang di warung. Ya, wanitanya itu rambutnya panjang, ya, dan lain sebagainya. Kalau kegiatannya itu tidak ada sama sekali, maka nanti pikirannya akan melayang memikirkan wanita tadi. Namun kalau seorang itu dalam keadaan sibuk aktivitas sana sini,
maka berbagai macam pikiran tersebut mudah untuk lenyap begitu saja. Dia nggak mungkin berpikiran seperti tadi, apa yang dipandang tadi begitu akan hilang. Oleh karena itu, untuk memangkas kerinduan, seseorang hendaknya menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, baik dalam masalah akhirat ataupun dunianya. Dia sibuk dengan kegiatan akhirat, misalnya sibuk dengan ngaji, sibuk dengan mengkaji ilmu agama, sibuk dengan membaca-baca buku agama, ataupun menulis tulisan yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan lain sebagainya. Ataupun dalam urusan dunianya, dia kerjakan berbagai macam aktivitas sekolahnya ataupun kuliahnya, berbagai macam tugas diselesaikan dengan segera, tidak menunda-nunda. Ya, dengan menyibukkan seperti itu, maka rasa rindu, rasa kangen ataupun cinta yang melanda dirinya itu akan lenyap begitu saja karena sudah tersibukkan. Maka berbeda dengan orang-orang yang kegiatannya itu sering kosong, sering nganggur, bahkan nganggurnya nanti ke arah yang tidak bermanfaat. Ke arah yang tidak bermanfaat. Misalnya tatkala dia masuk ke Facebook, ya akhirnya buka sana sini, akhirnya main game, ya kemudian cari game-game yang sebenarnya kurang bermanfaat, ataupun nanti ikut-ikut kuis sana sini. Akhirnya tersibukkan dengan yang bermanfaat kalau tidak bermanfaat. Nah, atau tidak, dia nanti memikirkan lawan jenisnya yang sebenarnya bukan sesuatu yang dihalalkan bagi dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yaitu ini sebenarnya adalah perkataan orang sufi yang menasihatkan sebuah nasihat kepada Imam Syafi'i. Yaitu orang sufi tersebut mengatakan kepada Imam Syafi'i, wa nafsuka in. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, maka pasti engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jika seorang itu tidak tersibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka pasti dia akan tersibukkan dengan kebalikannya, yaitu hal yang sia-sia, bahkan bisa hal-hal yang diharamkan. Kalau dia sibukkan diri dengan yang bermanfaat, misalnya dia buka Facebook, tapi yang diisi adalah apa? Dia membuat note tapi berisi nasihat-nasihat yang bisa bermanfaat bagi saudara muslim yang lainnya. Dia meringkas dari kitab-kitab fikih, ya misalnya kiat-kiat bagaimana seorang itu bisa sholat dengan baik, kiat-kiat bagaimana seorang bisa manage waktu dengan baik. Dia sebarkan untuk kaum muslimin yang lainnya. Ini sudah tersibukkan dengan hal yang bermanfaat. Namun coba kalau yang disebutkan dia sudah tersibukkan dengan hal yang sia-sia, bukan pada hal yang baik, maka pasti waktunya jadi sia-sia, bahkan waktu luangnya yang ada bisa sampai dia terjerumus dalam hal yang diharamkan. Akhirnya buka gambar-gambar yang tidak seronok, gambar-gambar yang tidak sepantasnya dia lihat, atau mungkin melihat video-video porno yang saat ini melanda kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kerusakan semacam itu. Kemudian di antara kiat yang lainnya lagi adalah terapi yang lainnya lagi yang bisa menghilangkan rasa rindu, rasa kangen ataupun rasa cinta yang melanda seorang pemuda ya antara lawan jenis ya. Itu adalah dengan kita berusaha menghindari nyanyian dan percintaan, film percintaan. Menghindari nyanyian dan film percintaan. Ini juga diantara kiatnya, diantara terapi yang mujarab. Karena kalau seorang itu sudah kecanduan dengan yang namanya nyanyian dan juga film percintaan, maka hatinya itu akan ikut terhanyut. Apalagi yang didengarnya itu adalah nyanyian yang penuh dengan yang nyanyian yang mendayu-dayu, yang tersebut dikemas dengan mengharu biru, mendayu-dayu, tentu akan menggentarkan hati orang yang sedang ditimpa kerinduan. Di dalamnya itu ada puisi-puisi cinta dan lain sebagainya, maka orang yang sudah rindu pada lawan jenisnya, maka dia akan semakin rindu dan semakin menggila-gila. Begitu juga dengan namanya film-film percintaan. Kasusnya sama dengan itu. Oleh karena itu, para ulama itu mengatakan bahwasanya dari nyanyian inilah seseorang itu bisa terbuka, pintu perzinahan itu bisa terbuka. Karena apa? Karena para ulama diantaranya itu mengatakan yang namanya nyanyian itu adalah mantra zina. Sebagaimana yang dikatakan oleh yang pertama oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan nyanyian itu bisa menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran. Ini kerusakan nyanyian yang pertama. Bisa menumbuhkan kemunafikan sebagaimana air itu dapat menumbuhkan tanaman. Fudail bin Iyad juga mengatakan tadi sebagaimana kami katakan, nyanyian itu adalah mantra-mantra zina.
Artinya dengan seorang itu kecanduan nyanyian, apalagi dengan nyanyian yang berbau percintaan, maka itu akan semakin membuka pintu perzinaan. Awalnya